Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya karena teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Jadi kita perkenalan dulu. Saya Bu Nora yang akan membantu kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok yang dengan teknik bibliografi. Tapi sebelum itu kalian mungkin bisa perkenalan terlebih dulu karena ini kalian dari beda kelas ya. Ya. Jadi kalian bisa perkenalan terlebih dulu dengan menjelaskan atau menyebutkan hobinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afri. Hobi aku masak. Kelasnya? Aku kelas dari kelas 11 1. Oke. Saya Latif Nur Aziza, bisa dipanggil Latif. Hobi saya membaca, saya dari kelas 11 2. Saya Amira dari kelas 11 7. Hobi saya makan. Mukbang. Saya Adinda, saya dari kelas 11 4. Hobi saya itu mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Adinda dari kelas 11 5. Hobi saya menyanyi. Oh, jadi penyanyi. Nah, sebelum itu tadi kan Mbak Latif ya? Iya. Hobinya suka membaca. Iya. Nah, kira-kira kenapa nih Mbak Latif kok suka membaca? Karena awalnya itu kan saya itu kayak coba-coba gitu loh, kayak baca-baca buku yang awalnya itu bukan buku cerita tapi kayak ensiklopedia. Itu kan banyak kayak banyak gambar-gambar, terus kayak pengetahuan yang kita tahu dari buku. Terus saya tuh tertarik sama waktu itu zaman-zamannya majalah buku. Nah itu kan dia itu kayak semacam bacaan tapi dia ada gambarnya. Setelah itu saya lebih tertarik lagi itu dengan novel kayak ditulis sama Tereli, terus kayak Boy Chandra. Soalnya tuh banyak kayak pesan-pesan yang tersirat gitu loh yang kita temukan dari bahan-bahan yang kita baca. Yang lain? Kalau saya tuh nggak suka ya. Soalnya kalau saya tuh pernah membaca novel, tapi jadinya ketiduran. Saking Kayak bosan gitu kayak malas gitu. Tapi sampai sekarang nggak suka sama membaca. Sama sih, kalau saya juga nggak suka membaca. Karena saya suka itu lebih ke yang nonton video. Karena kan di video ada gambar-gambar, ada suaranya, ada musiknya. lebih suka visual ya. Nggak perlu kerja gitu kan, malah kayak tinggal diem nonton aja kan. Ya, Mbak Adinda? Saya suka baca, tapi yang versi komiknya itu. Jadi kayak seru aja, ada gambarnya, ada ceritanya juga. Jadi kayak nyambung, terus juga bagus aja ngeliat gambar-gambarnya dari author-author yang lain. Kalau saya sebenarnya suka baca sama nggak suka baca sama-sama. Tapi biasanya itu suka baca yang novel, tapi tergantung. Jadi kayak kalau mau baca pilih-pilih. Jadi pilih-pilih. Kalau misalkan suka bacaannya menarik, jadi aku suka baca ini. Kalau misalkan nggak menarik, pasti malas gitu. Apa pilih baca? Novel. Saya suka baca novel. Kalau komik, aku nggak suka lihat gambar-gambar. Jadi mau Iya, banyak gambar gambarnya ya. ribet. Kalau novel itu kan sebenarnya kayak banyak, terus ceritanya kan beralur. Nah di situ kan pasti ada Kayak pengen apa ya, kepo kayak part hikmah-hikmahnya, dua. iya. Kalau saya tuh lebih ke hikmah-hikmahnya gitu. Kayak Tereli itu kan banyak tentang kehidupan. Seru. Iya, maknanya itu tersirat, nggak Dapat. jarang yang tersirat. Iya, mungkin tadi Mbak Adinda kan sukanya baca tapi komik ya. Mungkin Mbak Alfi bisa mencoba itu biar nanti
nggak ngantuk gitu. Jadi itu ya. Ya. Oke. Jadi sebelum itu ada yang tahu nggak biblioterapi itu apa? Enggak. Nggak pernah dengar. Sebenarnya aksi Sing ya. Iya. Jadi biblioterapi itu adalah teknik di dalam bimbingan kelompok yang menggunakan media bacaan. Jadi medianya tuh terserah. Jadi bisa buku, bisa novel, bisa puisi. Jadi tapi kali ini kita medianya cerpen ya teman-teman. ya. Kira coba. Nanti di halaman itu kan ada dua halaman ya teman-teman. Jadi di halaman pertama ada cerpennya. Nah di halaman belakang itu ada lembar kerja siswa. Tapi itu untuk di rumah saja, nanti aja. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai baca cerpennya ya. Iya. Nah teman-teman sudah selesai membacanya? Sudah. Bagaimana ceritanya? Nah, bagus tuh ternyata ya. bagus. Ya tadi kan saya nggak suka baca, tapi akhirnya saya baca. Ternyata ya bagus juga, nggak seperti itu. Nah pasti di setiap cerita, di setiap buku, tadi kan Mbak Lalu juga sudah bilang bahwa di setiap cerita itu pasti ada pesan moralnya atau amanatnya yang bisa diambil kan. Nah sekarang teman-teman silahkan memberikan pendapatnya. Kira-kira pesan moral dan amanat apa yang bisa kita ambil dari cerpen ini? Kalau saya ya, mungkin kita tuh nggak boleh mencuri. Karena mencuri itu kan hal yang nggak baik ya. Mencuri nggak terpuji juga. Dan itu kan kayak kita mengambil orang, itu punya orang terus kita ambil tanpa kita ngomong, tanpa kita nanti kembaliin lagi. Jadi nggak boleh mencuri. Betul setuju. Setuju kan kalian? Ya, Ya, betul sekali. Mungkin Kalau menurut saya sih kita itu nggak boleh iri gitu ya sama kebahagiaan orang lain. Karena kan
karena kan kebahagiaan setiap orang tuh berbeda-beda. Ya kita tuh harus bisa bersyukur. Iya, apa yang kita miliki. Jadi nggak boleh iri sama orang lain. Ya sih, punyanya apa, bersyukur aja. Karena kita dikasihnya kan seperti ini. Jujur, saya setuju sama ini sama seperti Nabila. Kalau misalkan apa ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, terus apa yang kita punya ini sudah tanggung jawab kita. Misalkan tadi kan kalau berdasarkan ceritanya kan dia mengambil hak orang lain, berarti kayak dia tidak tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia tidak berlaku jujur benar apa yang dikatakan Afri tadi. Nah kalau menurut saya itu kayak pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini, kita itu harus tanggung jawab sama diri kita sendiri. Tadi kan apa namanya tadi, pokoknya di sini itu anaknya kan setelah melakukan mencuri, terus dia itu mau berubah menjadi lebih baik. Nah dia di situ kayak yang tanggung jawab, setelah melakukan kesalahan dia mau membenarkan dirinya. Jadi tidak yang kayak apa ya, berlarut-larut dalam keburukan itu. Jadi dia mau tanggung jawab untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu kalau menurut saya. Kiranya saat ini. Iya betul. Oh, mencuri kan nggak baik, jadi aku harus berubah gitu. Iya, jadi kayak sing lebih, aku harus tanggung jawab lagi sama diri sendiri. Kalau tadi nggak boleh iri karena perlunya masing-masing gitu. Kalau menurut saya. Terus juga yang Arif ini bisa lebih usaha lagi, misalnya kayak bantu ibunya tadi kan kerja jualan kue, mungkin bisa bantu ibunya kerja biar mendapatkan hasil yang mungkin bisa untuk dia beli sesuatu, untuk menambah uang gitu. Jadi usaha. Kalau saya sih juga setuju sama Mbak Afi tadi ya, kita juga harus jujur gitu loh. Kalau misalkan kita itu bukan milik kita ya harus dikembalikan, terus kita nggak boleh ambil punya orang. Kalau misalkan kita pun ketika kita bukan langsung konteks mencuri ya, bisa kita menemukan barang yang jatuh, oh ini bukan punya kita, jadi kita cari tahu dulu siapa yang punya. Jadi kita harus menanamkan sifat jujur. Jujur. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi itu benar ya teman-teman. Kalian semua setuju kan ya? Ya, betul. Ada yang mau memberikan kesimpulannya dari pesan dan pesan dari cerpen di sini? Ada yang mau? Iya, silakan. Kalau dari saya semua intinya kan tadi di sini ada perilaku mencuri. Nah itu perilaku yang tidak baik. Jadi kayak mencuri itu tidak baik. Kenapa kok dia mencuri? Alasannya kan karena dia iri sama temannya yang punya mainan itu, dan dia tidak punya. Nah porsi bagiannya orang itu beda-beda. Bener tadi siapa Nabila. Kalau misalkan kalaupun kita hidup sesederhana mungkin, itu yang penting kita sudah syukur apa yang kita miliki. Misalkan kita cuma punya ini ya sederhana nggak apa-apa, tapi kita bahagia punya itu gitu. Terus juga apa ya, kalau mau mendapatkan sesuatu hal itu kita bisa lakukan dengan cara yang baik. Jadi tadi ada usaha, dia kan mau berusaha ikut bantu ibunya jualan kan tadi kalau dari ceritanya. Jadi dia itu kayak berusaha kalau dia mau punya keinginan dia harus usaha dulu. Jadi setelah usaha dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia menemukan kebahagiaannya. Dan harus jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain itu saya. Terima kasih ya Mbak Amira sudah menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan cerita identitas. Nah, tadi kan sudah teman-teman kan sudah memberikan pendapatnya tentang pesan moral dan amanatnya dapat diambil dari cerita pendek ini. Nah, mungkin terbanyak teman-teman bisa merefleksikan pesan moral dan amanatnya yang dapat diambil. Jadi teman-teman mungkin bisa menerapkan contohnya seperti tadi, tidak boleh mencuri. Mencuri adalah hal yang jahat, tidak terpuji. Terus habis itu harus jujur. Lalu kemudian harus bersyukur porsinya.
tidak boleh iri ya, porsinya kebahagiaan orang masing-masing itu kan beda-beda ya, jadi harus bersyukur. Terus kemudian harus usaha seperti kata Mbak Dinda, kemudian kata Mbak Dinda harus tanggung jawab. Nah, dari kelima poin itu tadi mungkin teman-teman bisa merefleksikannya ya, kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, tadi kan di belakang di halaman kedua ada arahnya ya. Jadi itu nanti meminta teman-teman bisa mencari cerpen atau bisa membaca dulu ya. Jadi judulnya apa nanti ditulis di sebelah kiri, lalu kemudian di sebelah kanan ada amanat dan pesan moralnya itu kira-kira di cerita itu tadi apa yang dapat diambil. Itu teman-teman tulis gitu ya. Nah, udah ya, paham ya? Paham. Baik, mungkin kita cukupkan kegiatan dengan kelompok muda kali ini. Tentunya itu mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Ucapkan terima kasih kembali karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.